Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Geraha Karya Muara Belian. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang bisa disingkat PDD UKT-PT, di mana dalam video ini akan menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment sesuai yang diatur dalam program sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam pengajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Geraha Karya, yaitu mata kuliah Ekonometrika dengan bobot 3 SKS dan biasanya diajarkan pada semester ganjil. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Ekonometrika. Mata kuliah Ekonometrika merupakan gambaran dan pemahaman dasar-dasar ekonomi di mana mahasiswa akan memperoleh materi berupa konsep ekonometrika, analisis korelasi, analisis regresi, dan asumsi-asumsi klasik serta persamaan simultan sebagai acuan dasar riset ilmiah di bidang ekonomi pertanian, serta memperkenalkan software statistik seperti Excel, SAS, R maupun Stata sebagai program aplikasi komputer dalam rangka membantu perhitungan statistik dalam mahasiswa menganalisis data. Secara umum, melalui mata kuliah Ekonometrika ini, mahasiswa juga diarahkan untuk menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis dalam memformulasikan masalah dalam ekonomi pertanian dan penyelesaiannya secara mandiri dan kelompok. Adapun learning outcome atau capaian pembelajaran dari mata kuliah Ekonometrika ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang ekonometrik secara mandiri, kemudian mampu menelaah konsep dan teori ilmu ekonomi dan statistik dalam memformulasi penyesuaian masalah ekonomi pertanian, serta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan di bidang ekonomi pertanian berdasarkan model ekonometri yang dipelajari. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberi topik-topik dalam 14 kali pertemuan, dan topik itu adalah sebagai berikut. 1. Model regresi sederhana. Kemudian 2. Model regresi linear berganda. 3. Variasi model regresi dengan keubah ganda. 4. Model regresi dengan keubah babas kualitatif yang kita kenal dengan dummy variable. Dan yang kelima, uji penyimbangan asumsi model regresi linear klasik. Dalam hal ini tercakup multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Keenam, model regresi dengan keubah terikat kualitatif. Dan yang ketujuh adalah model persamaan simultan. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Setelah kita mengetahui deskripsi singkat mata kuliah Ekonometrika ini, selanjutnya saya akan menerangkan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA. Pertama, delivery. Pada bagian ini disampaikan perkuliahan dengan materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint dan berlangsung dengan materi yang telah diajukan sesuai dengan pustaka yang telah ditulis pada LPS. Kemudian, agar mahasiswa mampu mengolah data penelitian mereka nanti dengan tepat dan cepat, maka dilaksanakan tutorial penggunaan software pengolah data dari yang paling sederhana dan tersedia dengan mudah, yaitu Excel, dari Microsoft Office, hingga untuk data yang lebih kompleks dengan menggunakan SAS atau SAS. Kemudian yang kedua, interaction.
Saya menggunakan 2 saluran komunikasi. Pertama, saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran dalam kelas sehingga terjadi respon 2 arah yang komunikatif. Dan kedua, saya menggunakan WhatsApp group di luar kelas untuk menyampaikan informasi dan sarana diskusi terkait mata kuliah ekonometrika ini. Ketiga, asesmen. Berkenaan dengan penilaian mahasiswa pada mata kuliah ini, pada pertemuan pertama telah saya jelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara mahasiswa dan dosen, di mana dalam kontrak tersebut saya menjelaskan penilaian dan bobot penilaian terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami penilaian yang saya berikan dan mengatur strategi dalam belajar sehingga mereka bisa memperoleh nilai yang menurut mereka paling optimal. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan adalah absensi sebesar 5%, tugas individu 10%, tugas kelompok 20%, keaktifan di kelas 5%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Adapun ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan program studi agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Geraha-Karya. Demikian proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah ekonometrika di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Geraha-Karya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan tutorial penggunaan software dalam mengolah data pada mata kuliah ekonometrika ini.